Bunda-Bunda, kembali lagi pastinya masih sama aku Putri Andriana dalam acara Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Dan masih sama Mbak Tiara, masih bahas soal baby blues dan PPD. Ini aku seneng banget jujur, karena ini jadi pengetahuan baru aku yang mungkin nanti juga akan menjadi calon ibu ya pastinya. Jadi bisa belajar nih sebelum merasakan punya anak, tahu dulu nih secara teori gitu, baby blues dan PPD itu apa sih. Dan tadi kan kalau misalnya di segmen sebelumnya terakhir kita bahas, mungkin buat para bunda-bunda ada yang mengalami baby blues tapi nggak perlu datang ke psikolog karena pemulihannya tuh cepat atau menunjukkan tren yang positif. Tapi kalau misalnya memang yang perlu nih psikolog nih Mbak Tiara, itu biasanya Mbak Tiara selaku psikolog tuh cara menanganinya tuh gimana dari segi psikolognya? Pasti pernah dong? Pernah ya? Sekali ya. Kalau misalnya dari segi bantuan profesional gitu ya, terkait dengan bagaimana cara menangani baby blues ini, tentu kita mencari tahu dulu gitu. Kira-kira bentuk dukungan apa yang dimiliki oleh ibu ini gitu. Misalnya dari faktor suami mau bekerja sama, kemudian juga kira-kira ada yang pihak yang membantu nggak ketika dia berada di rumah seperti itu, dan kita akan fokus untuk memaksimalkan dukungan yang berada di sekitarnya tersebut. Kadang masalahnya itu sebenarnya sesederhana dukungan yang dimiliki, dukungan yang diberikan oleh orang-orang sekitar itu kurang pas caranya dengan yang dimiliki oleh ibu gitu. Dan juga misalnya karena adanya perbedaan pengetahuan gitu antara misalnya orang tua mertua dengan anak gitu. Dan jadi biasanya juga yang akhirnya dilakukan itu adalah memberikan pelatihan gitu dalam tanda kutip untuk bagaimana caranya bisa berkomunikasi kepada pasangan, kepada keluarga terdekat terkait dengan sebenarnya apa sih yang dia butuhkan seperti itu. Kemudian juga baru setelah kita berusaha untuk menguatkan akarnya dulu tuh dari komunikasi dengan keluarga terdekat, baru kemudian misalnya disarankan hal-hal lain seperti misalnya olahraga kalau misalnya kondisi fisiknya sudah memadai gitu, sudah memungkinkan gitu, karena kan olahraga itu sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa olahraga ini bisa sekali mengeluarkan hormon oksitosin gitu dari dalam tubuh. Dan hormon oksitosin ini adalah yang dalam tanda kutip bertanggung jawab gitu untuk menaikkan mood gitu, kemudian membuat kita merasa lebih happy, merasa lebih lapang seperti itu. Jadi kita membantu diri kita juga, membantu diri kita secara fisiologis untuk menghasilkan hormon-hormon oksitosin tersebut ya tadi melalui olahraga atau misalnya sekedar jalan keliling komplek gitu, seperti itu. Berarti memang lagi-lagi sebetulnya support system pertama itu adalah sekitar kita mau nggak mau ya, keluarga. Itu paling penting, baru nanti diikuti dengan support-support lainnya mulai dari olahraga atau aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan hormon oksitosin tersebut. Betul. Nah tapi kalau misalnya dari pengalaman Mbak Tiara nih, mungkin kan sudah menghadapi banyak apa ya bahasanya sih kalau bukan pasien apa ya? Kasus ya mengenai baby blues dan PPD ini. Itu kalau misalnya memang tidak segera ditangani, efeknya tuh apa sih? Efek panjangnya tuh atau efek jangka pendeknya tuh apa biasanya? Misalnya kita berbicara gitu ya tentang kasus baby blues atau PPD yang tidak tertangani, tapi mungkin kondisinya sampai sekarang orang tua dan anaknya masih ada gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita bicara worst case-nya, mungkin kalau misalnya ini agak sedikit dark sedikit gitu tapi maksudnya kalau misalnya kita bicara tentang kasus-kasus orang tua, ibu gitu melukai anaknya, membunuh anaknya, kita perlu tahu dulu gitu di belakangnya itu seperti apa. Apakah memang ada kondisi-kondisi seperti ini yang tidak tertangani dan tidak memperoleh dukungan yang mumpuni gitu dari lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah kalau misalnya jangka panjangnya seperti apa gitu, biasanya terkait dengan masalah interaksi, masalah hubungan, masalah kedekatan, attachment gitu, kelekatan antara orang tua dengan anak, itu yang paling sering terjadi gitu. Karena kan mungkin kita agak sedikit melebar sedikit gitu ya, bahwa ketika anak baru lahir itu
sebenarnya mereka tuh udah punya tugasnya tersendiri gitu untuk melihat apakah dunia ini aman, orang-orang mana aja yang bisa aku percayai seperti itu. Dan ketika misalnya pada saat itu orang tua sedang mengalami baby blues, sedang nggak attach jadinya sama anak, nggak mau lihat anak, kemudian jadinya nggak ada bonding yang mumpuni gitu, nggak saling lihat-lihatan pas lagi menyusui dan sebagainya gitu. Itu kalau misalnya tidak tertangani akan membuat anak berkembang merasa insecure gitu, merasa bahwa dunia ini tidak aman, merasa sulit untuk mempercayai orang lain. Implikasi panjangnya bisa jadi seperti itu. Atau sesimpel saya nggak ngerasa dekat sama orang tua saya, jadi saya nggak mau ngedengerin mereka. Sesimpel seperti itu. Ya betul, dan itu aku mungkin sebagai anak muda tuh sering banget ya nemuin kasus teman-teman aku yang akhirnya dia juga tidak mau berkomunikasi dengan orang tua, pada akhirnya tidak percaya juga tadi seperti yang Mbak Tiara bilang, dan akhirnya nggak nurut. Nah jadi gitu tuh bunda-bunda dan ayah-ayah di rumah, ternyata efek dari baby blues atau PPD ini cukup mengkhawatirkan kalau misalnya ternyata efeknya tuh panjang ya, ternyata baby blues atau PPD-nya tuh terus menerus. Nah tapi Mbak Tiara, aku juga mau nanya, ini misalnya mungkin di rumah bunda-bunda pada nonton nih sedang mengandung gitu ya, itu ada nggak sih cara untuk mencegah supaya nanti tidak mengalami baby blues atau depresi tersebut, atau mungkin minimalisir tuh ada cara mencegahnya nggak? Oke. Yang paling penting yang pasti mengedukasi diri kita sendiri gitu, mengenai kemungkinan apa saja sih yang akan terjadi ketika nanti kita melahirkan. Oke, salah satu apa ya istilahnya, penyebab gitu dari baby blues ini, salah satu yang cukup banyak itu adalah juga struggling dalam hal menyusui gitu. Kadang mungkin kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu kan mungkin merasa menyusui kan gampang gitu kan, tapi sebenarnya itu merupakan suatu kondisi yang sulit gitu, perjuangan yang sulit, sehingga juga kerap kali ibu jadinya ya itu dia tadi kan, maksudnya jadi merasa stres, jadi merasa kok kayak gini sih, nggak sesuai dengan ekspektasi di awal gitu. Jadi selain mencari tahu tadi misalnya tentang apa-apa saja sih yang bisa menyebabkan baby blues gitu, misalnya dengan nonton video ini itu juga menjadi salah satu metode pencegahan juga gitu. Baby blues, kemudian juga apa itu PPD, kemudian cara pelekatan dalam menyusui itu seperti apa sih yang bagusnya gitu, kemudian juga kira-kira apa aja nih yang perlu aku komunikasikan kepada pasangan dan juga kepada keluarga terdekat gitu. Dan yang pasti itu harus komunikasikan ke pasangan. Misalnya kita punya saya pengennya sih nanti kalau misalnya anak kita udah lahir, kita misalnya bagi tugas kayak tadi, misalnya seperti itu, bisa didiskusikan sama pasangan. Terus misalnya juga bilang gitu misalnya sama orang tua atau mertua, misalnya aku kemarin habis ngeliat nih bahasan dari dokter ini di Instagram gitu, ternyata kalau misalnya bayi tuh kalau misalnya nangis terus nggak apa-apa kok mah, digendong gitu, nggak akan jadi bau tangan, justru dia jadinya malah bisa lebih percaya diri karena dia tahu ke depannya pasti akan selalu ada orang tuanya yang membuat dia merasa aman, hal-hal seperti itu gitu. Jadi bisa banget kita sambil komunikasikan dulu sebelumnya ke pasangan dan keluarga terdekat. Oke, aku setuju banget nih. Jadi gitu ya buat bunda di rumah. Jadi baby blues nih atau PPD ini tuh merupakan satu hal yang biasanya umumnya tuh terjadi sama bunda-bunda yang baru saja melahirkan. Tapi semua itu bisa dicegah atau mungkin bisa dibantu dengan support atau dukungan sama pasangan atau orang-orang di rumah. Jadi buat bunda atau orang-orang di rumah nih yang misalnya anaknya lagi mengalami baby blues atau istrinya itu emosional lagi nggak stabil, itu didukung. Jangan ikutan dimarahin ya. Betul, karena itu hal-hal yang mungkin biasalah dialami sama ibu-ibu baru gitu. Dan itu juga sekaligus mengakhiri perbincangan kita hari ini. Tapi buat bunda di rumah atau yang ingin berkonsultasi nih, atau yang mungkin sedang merasa kayaknya lagi baby blues atau PPD, mungkin bisa mengontak Mbak Tiara nih. Bisa kontak kemana nih bunda-bunda di rumah, Mbak? Oke, misalnya untuk misalnya ada yang mau membutuhkan bantuan profesional, untuk membutuhkan bantuan profesional bisa langsung ke Pion Clinician. Kita ada Instagramnya @pionclinician. Lokasinya di Jalan Intan RSPP nomor 8A Cilandak. Untuk websitenya juga ada, di situ bisa langsung kontak juga dan bisa langsung pilih ahli yang
yang mau dikonsul gitu, seperti itu. Jadi bisa langsung ke Pion Clinician. Ya, oke. Atau mungkin para bunda bisa dilihat di bawah ini ya, kontak-kontaknya dan bisa menghubungi langsung. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Tiara sudah menyempatkan waktunya datang ke Mata TV. Dan juga terima kasih kepada bunda-bunda yang telah menyaksikan persembahan untuk Bunda hari ini. Tapi jangan lupa terus saksikan persembahan untuk Bunda episode lainnya, karena Bunda cerdas, keluarga bahagia hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.